Amin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah, mohon izin, mohon maaf, malam ini secara bersamaan ada 3 screening rapat alumni STID Sinarasa, kemudian Manaqib Online Internasional ini, dan satu lagi pelatihan yang untuk beberapa hari ke depan. Pada kesempatan yang mulia ini saya ingin merefresh ingatan saya secara pribadi dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua tentang eh, fungsi talqin. Ini berulang-ulang disampaikan, setidaknya oleh saya sendiri, apalagi oleh para pembicara yang lain, para kiai, para mubalik yang lain, para wakil talqin yang lain. Di dalam kitab Miftahus Sudur, Guru Agung Pangarsa Aba Anom, dawuh, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yulakkinu, mentalkinkan, hadihil kalimat, kalimah ini. Rasulullah terbukti telah mentalkinkan kalimah ini. Apa kalimah la ilaha illallah? Kepada siapa? Li ashabihi. Kepada para sahabat beliau. Kepada sahabat-sahabat beliau. Untuk apa? Litasfiyati kulubihim. Untuk membersihkan kolbu para sahabat. Wa tazkiyati nufusihim. Untuk mensucikan jiwa para sahabat. Wa isalihim ila hadratillahi. Dan untuk mengantarkan para sahabat ke hadrat Allah, ruh sahabat ke hadrat Allah, wa ila sa'adatil kudsiyah, dan mengantarkan para sahabat pada kebahagiaan yang suci. Izin saya menggarisbawahi yang terakhir, wa ila sa'adatil kudsiyah, kepada kebahagiaan yang abadi. Setiap kita yang normal ya, tentu berharap kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Kebahagiaan ini banyak teori yang menyampaikan bahagia itu bukan ditunggu tapi diciptakan dan lain sebagainya. Ya, bahkan salah satu hadis di dalam kitab Min Kunujis Sunnah, ya, Syekh Ali As-Sabuni membuat satu judul As-Su'ada'u fil Akhirah, kelompok orang-orang yang bahagia di akhirat. Dalam Al-Quran juga ada ayat yang di ayat yang sama itu bercerita tentang ahlus saqawah dan ahlus sa'adah. Orang kelompok yang berbahagia dan kelompok yang tidak berbahagia. Nah, hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa, kelompok yang berbahagia dan kelompok yang menderita itu selalu ada menyertai keberadaan kehidupan kita di dunia ini. Meskipun tadi rumusnya, kita mau memilih yang mana, mau menderita atau mau bahagia. Nah, kita orang yang sudah mendapatkan hak talqin zikir masing-masing, mestinya kita memilih mengambil pilihan kebahagiaan, ya, mengambil pilihan kebahagiaan. Kenapa mengambil pilihan kebahagiaan? Karena apa yang sering kita mintakan dalam doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dalam salah satu tafsir Al-Hasanah itu ayat sa'adah. Ya Allah, karuniakanlah kepada hamba hasanah fid dunya, bahagia di dunia, hasanah fil akhirah, bahagia di akhirat. Nah, kita akan lebih spesifikkan pada malam ini, ada beberapa hal yang membuat kita menderita. Ada 5 hal kalau kita kelompokkan sumber penderitaan yang dialami oleh manusia. Yang pertama,
Tentu ini juga persepsi yang saya tangkap saja. Kita boleh berbeda kategori, mudah-mudahan ada irisan persamaannya dengan apa yang akan saya sampaikan. Yang pertama, sumber penderitaan itu, kalau kita kelompokkan adalah menyesali masa lalu. Orang semakin menyesali masa lalu, maka semakin menderita. Jadi, masa yang sudah dilewati disesali. Nggak akan bisa diulang masa yang lalu. Tahu pengarsa Abbas dulu sejak di Masjid Nurul Ulum di Suryalaya, di IILM ketika rutinan MKTM ya, MHTM di Masjid Nurul Ulum. Kata beliau, sedetik yang lalu sekalipun tidak akan bisa diulang. Kullu ma huwa fat ba'idun wa kullu ma huwa at qaribun. Segala sesuatu yang sudah lewat itu jauh, nggak akan bisa diulang lagi. Tapi segala sesuatu yang akan kita lewati itu dekat, karena akan dilewati oleh kita. Ya. Nah, orang yang selalu menyesali masa lalunya, maka dia sedang memelihara penderitaan dalam hidupnya. Udah lewat saja. Tidak usah disesali. Kalau ada catatan-catatan yang menurut kita kurang baik, ya mari memegang prinsip tidak akan diulang lagi hari ini dan ke depan. Ini yang pertama. Yang kedua, sumber penderitaan yang dialami oleh seseorang itu karena dia atau kita tidak menerima hari ini. Tadi yang pertama menyesali masa lalu, yang kedua adalah tidak menerima hari ini. Contoh misalkan ya, ada masalah dengan pasangannya. Dia tidak menerima kondisi pasangannya hari ini. Anaknya kurang bisa diatur, nggak bisa nerima, nggak sesuai dengan ekspektasi di pikirannya. Lalu dia tidak mau menerima kondisi yang melekat kepada dirinya pada hari ini. Itulah sumber penderitaan. Ya, jadi yang pertama dia adalah orang yang selalu menyesali masa lalu. Yang kedua adalah orang yang tidak bisa menerima hari ini. Yang ketiga, sumber penderitaan itu adalah mengkhawatirkan masa depan. Gimana ya anak saya nanti kuliahnya? Padahal belum tentu sampai ke masa itu. Baik dirinya maupun anaknya. Sudah disiksa dengan masa depan. Dengan yang belum pasti. Jadi ada sebuah quote yang menarik. Kekhawatiran yang berlebihan dari kita tidak akan mengurangi masalah kita di masa depan. Justru kekhawatiran itu hanya akan merebut kebahagiaan hari ini. Terlalu mengkhawatirkan masa depan. Itu tidak akan mengubah masalah yang terjadi di masa depan. Kalau terjadi masalah. Justru yang terjadi adalah kekhawatiran itu merampok kebahagiaan kita hari ini. Yang mestinya kita berbahagia dengan kondisi hari ini. Lalu kita disiksa dengan masa depan. Ya, dengan kekhawatiran akan masa depan. Nah, tiga hal ini saja. Yang pertama tentang kita menyesali masa lalu, tidak menerima hari ini, dan mengkhawatirkan masa depan. Dalam redaksi Pangersa Abah Hanom itu menarik sekali. Jadi talqin itu mengantarkan diri kita kepada kebahagiaan yang suci. Kebahagiaan yang suci itu kebahagiaan yang tidak dikooptasi, yang tidak dikuasai oleh masa lalu sehingga menyesalinya, ya. Kemudian tidak disiksa oleh kondisi hari ini yang tidak sesuai dengan harapan pikirannya dan tidak disiksa oleh kekhawatiran-kekhawatiran di masa depan. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Itu yang sering dibaca ketika kita mengawali pembacaan Manqobah itu kan. Ala inna awliya Allahi sesungguhnya. Maaf ini terjemahan bebas ya. Para kekasih Allah itulah khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak ada ketakutan bagi mereka. Walahum yahzanun. Dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Ini dalam satu tafsir, ayat ini mengatakan, la khaufun itu tidak ada kekhawatiran bagi para kekasih Allah, bagi para wali Allah, tentang masa depan. Nggak ada.
Walahum yahzanun, dan tidak ada kesedihan bagi para kekasih Allah, para wali Allah, para aulia Allah itu tentang masa lalunya. Nggak pernah sedih dengan masa lalu yang sudah dilewatinya, dan nggak pernah khawatir dengan masa depan yang akan dilewatinya. Kenapa? Karena dawuh guru agung kita semua, hidup kita yang sebenarnya adalah di sini, begini, sekarang. Kalau dalam bahasa Sundanya itu, Romo Yai Mustafa, mohon maaf, di dia, kia, ayana. Di sini, begini, sekarang. Ini hidup kita yang sekarang ini. Hakikat hidup kita yang sekarang ini. Ke depan kita nggak tahu mau jadi apa. Apakah masih hidup kita sejam kemudian nggak tahu. Yang lalu nggak akan bisa diulang. Makanya wardo bima qasamallahu laka. Terima apa yang diberikan Allah kepadamu, ya. Kau akan menjadi pribadi yang paling kaya. Nah, talkin-talkin itu mengantarkan kita kepada kesadaran ini, ya. Mengantarkan kepada kesadaran bahwa masa lalu tidak akan bisa diulang lagi, tidak perlu kita disiksa dan menyesal tentang masa lalu. Sudah. Kalau kita mengakui itu adalah keburukan, jangan diulang lagi. Nah, talkin juga mengantarkan supaya kita ridho menerima kondisi hari ini. Apapun kondisi kita. Dan talkin juga mengantarkan kepada kita untuk tidak mengkhawatirkan masa depan. Ada seseorang psikolog bernama Scott Peck. Dia mengatakan begini, akar dari banyak gangguan jiwa itu adalah tidak menerima kenyataan hidup. Itu akar dari semua gangguan jiwa. Masya Allah, tabarakallah. Jadi talqin itu kalau kita resapi, kalau kita sadari, kalau kita insapi, itu mengantarkan kita kepada pribadi yang sehat jasmani, sehat ruhani. Kenapa? Karena kita tidak disiksa dengan sesuatu yang sudah terlewat dari bagian episode kehidupan kita. Lalu kita menerima kondisi kita hari ini, apapun kondisinya, ridho dengan kondisi kita hari ini, dan kita tidak pernah mengkhawatirkan masa depan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para kekasih Allah itu siapa? Mereka yang beriman dan mereka yang bertakwa. Mereka yang memiliki iman, mereka yang memiliki takwa. Imannya ada, dimiliki, takwanya dimiliki. Kenapa? Karena ditanamkan, dihuzamkan ke dalam dirinya. Fa'alzamahum kalimat takwa. Maka dihujamkan ke dalam kolbu mereka itu kalimat takwa. Kalimat takwa. La ilaha illallah. Mari kita sadari, mari kita syukuri ini. Ini sudah diberikan kepada kita. Sudah diterima oleh kita karena itu milik kita masing-masing. Tinggal dipelihara oleh kita semua. Maka idealnya seseorang yang sudah mendapatkan hak talqin zikirnya, dialah orang yang harus merasakan kebahagiaan suci. Mana kebahagiaan suci itu? Kebahagiaan yang tidak diganggu oleh sesuatu yang sudah lewat. Kebahagiaan yang tidak direnggut oleh keadaan hari ini yang tidak sesuai dengan keinginan-keinginan naluri sahwatnya, naluri nafsunya. Dan tidak diganggu, tidak direbut oleh sesuatu yang ia khawatirkan tentang masa yang akan datang. Jadi guru agung kita semua, para ahli silsilah, menjadi wasilah menyampaikan talqin zikir kepada kita dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Supaya kita sampai kepada kebahagiaan yang suci. Semoga itu menjadi milik kita semua. Semoga kita dikuatkan, diistiqomahkan untuk senantiasa mensyukuri, lalu kita merasakan kehadiran kasih sayang Allah melalui berkah karma guru agung kita semua dalam bentuk kebahagiaan yang suci tadi. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi